Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria SF Banola dengan NIM 2001040031, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Materi yang akan dibahas adalah struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi organ pada hewan dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian struktur jaringan pada hewan. Nah, apa sih struktur jaringan pada hewan? Struktur jaringan pada hewan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi dan mencerminkan fungsi yang dilakukan sel tersebut. Jaringan pada hewan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang dibentuk oleh sel untuk menutupi dan melapisi organ pada hewan. Biasanya jaringan ini melekat pada jaringan ikat. Yang kedua adalah jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan sel yang membentuk otot dan menggerakkan organ yang ada pada hewan. Jaringan otot biasanya bekerja secara aktif dengan cara kontraksi dan relaksasi dibantu oleh protein, ATP, dan Ca2+. Yang ketiga adalah jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat antara organ tubuh pada hewan. Jaringan ini berasal dari perkembangan mesetim dari mesosel. Yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang menerima rangsangan dan meneruskan rangsangan. Kita masuk ke materi yang berikut adalah fungsi dan letak jaringan pada hewan. Fungsi dan letak jaringan pada jaringan epitel. Yang pertama, sebagai transportasi, mengangkut zat-zat antar jaringan. Yang kedua, sebagai absorpsi, menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga, sebagai proteksi, melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang keempat, sekresi, menghasilkan enzim dari epitelium dan kelenjar. Yang kelima, ekskresi, membuang sisa metabolisme. Yang keenam adalah ekstretor, menerima rangsangan dari lingkungan. Nah, jaringan epitel dibagi menjadi berikut. Yang pertama, silindris bersilia. Silinder bersilia berfungsi sebagai lapisan pelindung atau proteksi di mana ia terletak di dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, dan saluran rahim. Yang kedua, pipi berlapis. Pipi berlapis berfungsi untuk proteksi dan perlindungan. Lokasinya terdapat di dalam rongga mulut dan rongga hidung. Yang ketiga adalah epitel kubus berlapis. Fungsinya sebagai pelindung dari gesekan dan pengelupasan, sekresi dan absorpsi. Lokasinya terdapat di kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Yang berikut adalah epitel pipi berlapis. Berfungsi sebagai difusi, osmosis dan sekresi, dan juga penyaringan. Terletak di pembuluh darah, pembuluh limfa, dan selaput bagian dalam telinga. Yang berikut adalah epitel silindris berlapis. Fungsinya sebagai pelindung dan sekresi, terletak di kelenjar susu, uretra, dan permukaan alat tubuh yang basah. Lanjut jaringan otot. Jaringan otot yang pertama adalah otot jantung. Berfungsi memompa darah keluar jantung dan terletak di dinding jantung. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik berfungsi sebagai gerak aktif dan menggerakkan tulang, terletak pada rangka pada hewan. Yang ketiga adalah otot polos. Berfungsi memberikan gerakan tanpa sadar pada hewan, misalnya gerakan sepanjang saluran pencernaan dan terletak di saluran pernapasan pencernaan. Dan berikut jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat jaringan-jaringan pada tubuh hewan. Jaringan ikat terbagi menjadi 7 jaringan, yaitu yang pertama, jaringan ikat longgar. Sebagai pembungkus atau pelindung organ, terletak di sel plasma, sel tulang, dan sel lemak. Yang kedua, jaringan ikat padat.
Jaringan ikat padat berfungsi sebagai penghubung antar organ dan terletak di tendon dan ligamen. Yang ketiga, jaringan tulang rawan memberi kekuatan dan penyokong pada tubuh hewan dan terletak di laring dan trakea. Yang berikut adalah jaringan tulang. Jaringan tulang berfungsi menyokong dan melindungi tubuh hewan, terletak di organ tubuh hewan. Yang berikut adalah jaringan lemak. Jaringan lemak menyimpan lemak dan terletak pada seluruh bagian tubuh hewan. Yang berikut adalah jaringan darah, membawa sari-sari makanan dan hormon serta oksigen, terletak di dalam darah. Dan yang terakhir adalah jaringan limfe, yaitu jaringan yang mempunyai fungsi untuk menjaga kekebalan tubuh hewan dan terletak di kelenjar limfa. Yang berikut adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf mempunyai fungsi untuk menerima rangsangan dan meneruskan rangsangan serta mengatur aktivitas otot. Bagian-bagian dari jaringan syaraf yaitu yang pertama, dendrit berfungsi menerima rangsangan, badan sel berfungsi memproses rangsangan, akson berfungsi menghantarkan rangsangan menuju sinapsis, sel Schwann berupa lemak yang berfungsi menghasilkan myelin. Yang berikut ada sel hubung myelin yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang berikut adalah nadis transfer yang berfungsi mempercepat dan menghantarkan rangsangan. Dan yang terakhir sinapsis berfungsi meneruskan rangsangan ke seluruh sel saraf. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan.